Secara keseluruhan, Kevin O'Reilly adalah pria Irlandia rata-rata berusia 50-an. Dia tinggal di County Cork bersama istrinya, Martha, di mana dia menghabiskan hari-harinya bekerja di sebuah firma akuntansi lokal. Dan saat malam, dia suka berjalan-jalan dengan tenang melewati hutan terdekat. Hanya ada satu hal luar biasa yang dapat dikatakan tentang Kevin. Dia adalah manusia kedua yang pernah menemui SCP-3199, anomali tingkat keter berbahaya yang memiliki kekuatan untuk menjatuhkan umat manusia dari puncak rantai makanan jika dibiarkan. Kami tahu apa yang kamu pikirkan. Bagaimana dengan manusia pertama? Jangan khawatir, kami akan membicarakannya. Tapi kami dapat meyakinkanmu, dia sama sekali biasa-biasa saja. Kembali ke Kevin. Dia sedang menikmati salah satu jalan-jalan malamnya ketika dia mendengar suara ceritanya mengerikan di kejauhan. Kedengarannya seperti seorang wanita sedang dibunuh dan hanya dengan mendengarnya membuat Kevin yang malang menjadi merinding. Naluri pertamanya adalah berlari untuk membantu wanita itu dan melakukan apapun yang dia bisa. Tapi ada kecemasan yang mengintai. Memori muncul dari legenda masa kecil, The Banshee, seorang wanita hantu mengerikan dari cerita rakyat Irlandia yang ceritanya begitu menyeramkan dan selalu meramalkan kematian. Tapi itu semua hanya ceritakan, pertanda suram untuk menghentikan anak-anak berlari terlalu jauh dari jalan setapak. Kevin mengambil langkah berani pertamanya ke arah teriakan mengerikan itu, mengulangi mantra tenang, tidak ada yang namanya monster, untuk dirinya sendiri lagi dan lagi. Andai dia tahu betapa salahnya dia berlari lebih dalam ke hutan, mengikuti suara-suara mengerikan. Siapapun wanita ini, dia pasti suaranya begitu bertenaga. Teriakannya telah berlangsung selama beberapa menit sekarang dan tampaknya tidak menunjukkan tanda-tanda mereda. Langit di atas telah gelap dari petang hingga penuh pada malam hari saat Kevin mencapai sumber teriakan itu. Kevin mendapati dirinya berada di tempat terbuka di hutan, tapi selama bertahun-tahun berjalan di sini, dia belum pernah melihatnya sebelumnya. Ada sebuah pondok tua yang bobrok, lapuk dimakan usia dan lembab, dan di sebelahnya sebuah pondok tua berkarat yang terbuat dari besi bergelombang, seperti semacam kandang ayam besar. Dari nyaringnya cerita yang bergema, dia tahu bahwa itu datang dari dalam pondok. Apakah seorang wanita yang ditahan di situ? Kevin adalah orang yang cerdas. Dia mendekati gubuk timah diam-diam, tidak mengucapkan sepatah kata pun. Jika wanita ini memang telah ditangkap dan sekarang ditahan di luar kehendaknya, situasinya tidak akan membantu untuk memperingatkan penculiknya akan kehadirannya. Pemikiran cepat inilah yang menjadi alasan Kevin O'Reilly masih hidup hingga saat ini. Sebab sesampainya di luar gubuk timah dan mengintip melalui jendela, yang dilihatnya di dalam bukanlah seorang wanita, bahkan itu bukan manusia. Binatang yang dilihat Kevin di dalam pondok itu tidak lain adalah kejahatan terhadap alam, sebuah kekejian kacau yang hanya samar-samar humanoid. Tubuhnya yang kembung dan berdaging meneteskan semacam cairan kental, dan itu lebih mirip ayam busuk daripada manusia. Makhluk itu menjerit dan meratap, tubuhnya yang besar kejang-kejang di dalam kandang. Itu membuat suara berdeguk tersedak seperti ada sesuatu yang mencekiknya. Kevin merasa seperti dia akan mual, tapi monster itu mengalahkannya. Itu berlipat ganda. Mulutnya yang tidak berbibir terbuka dengan proporsi yang aneh dan mulai memuntahkan sesuatu. Itu adalah massa abu-abu kasar berlumuran darah merah tua yang segera jatuh ke tanah. Di antara sejumlah massa lain yang tampak seperti itu, makhluk itu kemudian memberikan satu ratapan terakhir dan memuntahkan aliran merah darah dan empedu ke massa. Saat itulah Kevin menyadari apa yang dia lihat, telur, tumpukan telur besar yang tidak alami. Empedu berbau busuk yang baru saja dimuntahkan makhluk itu tidak berpengaruh pada telur, tapi tampaknya membakar dan merusak lingkungan di sekitarnya. Itu mendesis ke logam saat gumpalan tipis uap naik dari bekas bakaran. Kevin merasa ngeri tapi juga terpesona oleh pemandangan aneh ini. Sampai makhluk itu berdiri kembali dan mulai berbalik ke arahnya. Kevin tidak membiarkan rasa ingin tahunya yang mengerikan menguasai dirinya. Dia berbalik dan berlari keluar dari hutan, mengetahui bahwa jika dia bertahan lebih lama lagi, dia tidak akan kembali ke rumah hidup-hidup. Dia berlari dan akhirnya mendengar ratapan menghilang di kejauhan di belakangnya. Ini adalah pertemuan pertama dengan spesimen SCP-3199, juga dikenal sebagai manusia disangkal. Sayangnya, itu akan jauh dari yang terakhir dan akan tetap menjadi salah satu dari sedikit yang tidak mematikan. Ketika Kevin kembali ke kota, dia segera memberitahu semua orang apa yang dilihatnya. Ada raksasa di hutan dan itu berkembang biak. Dia bahkan mengatakan kepada surat kabar lokal tercetak berjudul "Monster terlihat di hutan". Itu sudah cukup untuk menarik perhatian organisasi SCP. Agen lapangan dikirim ke kota untuk meredam informasi yang bocor tentang makhluk itu dan mengumpulkan informasi tambahan yang
mereka butuhkan untuk menilai apakah mereka berurusan dengan anomali nyata di sini atau hanya hal lain. Namun segera, para agen dapat mengetahui dari sikap Kevin bahwa dia telah melihat sesuatu yang benar-benar mengerikan. Dia diberi amnestik dan gugus tugas taktis Omega-19 dikirim untuk mengamankan dan menahan makhluk yang telah melihat Kevin. Mereka memiliki 12 anggota bersenjata lengkap, terlatih dan siap menghadapi apapun, atau begitulah yang mereka pikirkan. Mereka dipimpin oleh Kopral Duncan, seorang operator GTT berpengalaman, dan mereka menggunakan teknologi penglihatan malam yang canggih untuk mendapatkan keuntungan taktis di tengah malam. Yang harus mereka ketahui hanyalah deskripsi visual yang diberikan oleh Mr. O'Reilly. Tidak butuh waktu lama bagi mereka untuk menemukan tempat yang sama di hutan. Ada pondok tua busuk dan kandang metal seperti yang telah Kevin jelaskan. Dua anggota GTT muda, prajurit McLeod dan prajurit Langley, sangat ingin memimpin dan membuktikan diri mereka saat mereka menjelajahi rumah bobrok dari mimpi buruk. Begitu masuk, mereka mendengar suara-suara aneh yang mereka duga pastilah langkah kaki yang datang dari dalam rumah. Mereka masuk lebih jauh dan saat itulah prajurit McLeod pertama kali menyadarinya. Bentuk sosok besar pucat bulat di ujung lorong panjang, sedikit menggigil kedinginan. Dibandingkan dengan beberapa pembunuh tangguh yang pernah dia dengar dalam pelatihan tempur, makhluk ini tampak sangat remeh. Ini setengah manusia, setengah ayam. Itu hampir seperti lelucon berjalan. Dia mengacungkan senjatanya dan menyeringai saat dia mendekati makhluk itu. Tapi prajurit McLeod telah membuat kesalahan fatal. Dia meremehkan musuhnya. Dalam sebuah wawancara organisasi, Kopral Duncan akan melaporkan dengan horor tentang apa yang dilihatnya terjadi pada prajurit McLeod di hari yang mengerikan itu. Dia tidak pernah melihat senyum memudar dari wajah seseorang begitu cepat saat makhluk itu berbalik, menjerit dan berlari menyusuri lorong menuju prajurit McLeod. Prajurit malang itu bahkan tidak punya waktu untuk menggunakan senjatanya. Tangannya bergetar dengan panik, meskipun bahkan jika McLeod telah lebih cepat, itu mungkin tidak akan menyelamatkannya. Saat binatang itu mendekat, itu memuntahkan empedu merahnya yang berbau busuk ke wajah McLeod. Ada sensasi terbakar tiba-tiba yang begitu kuat sehingga dia pingsan dalam sekejap. Wajah bagian bawahnya menetes dari tengkoraknya sendiri. Dia mati hanya dalam beberapa saat. Kemudian binatang itu melompat ke depan dan mulai menyerang prajurit Langley, menggigit dan menyerang dengan memuntahkan lebih banyak cairan asam yang mematikan. Pada saat itu selesai, hampir tidak ada dari Langley yang tersisa untuk diambil dari rumah itu. Ke-10 anggota pasukan yang masih hidup menembaki makhluk itu, tapi sembari kaget karena kecepatan makhluk yang juga tampak kuat itu. Bahkan ketika Kopral Duncan berhasil menghantam langsung dada makhluk itu hingga melepaskan sebagian dari badannya, monster itu hanya menjerit dengan amat mengerikan dan lanjut bertempur. Kopral Duncan mengakui bahwa sampai hari ini teriakan itu dan cahaya bulan yang menyinari lubang di dada makhluk itu terus menghantuinya. Ketika monster itu akhirnya dikalahkan, mereka dapat membawanya kembali ke helikopter evakuasi terdekat dan memulai perjalanan ke fasilitas penahanan terdekat. Tapi hal-hal berubah menjadi buruk lagi selama penerbangannya menentukan itu. Tubuh makhluk itu mulai mengejang sebelum memuntahkan sepasang telur besar yang kasar. Tanpa ragu-ragu, telur mulai menonjol dan robek. Lalu sepasang SCP-3199 yang tumbuh dengan cepat merangkak keluar, menyerang anggota gugus tugas taktis yang berkerumun di dalam sempitnya helikopter. Setelah serangan kedua berakhir, hanya 4 dari 10 anggota yang tersisa yang masih hidup. Organisasi telah menemukan musuh baru yang tangguh. Spesimen dibawa kembali ke lokasi 114 dan ditempatkan dalam versi modifikasi dari ruang penahanan tingkat Keter standar. Itu dilengkapi dengan dinding baja tahan asam dan serangkaian blok resin transparan untuk menahan spesimen di dalamnya untuk pengamatan konstan. Tapi makhluk-makhluk itu tidak diberikan tingkat Keter secara asal-asalan. Upaya melarikan diri sering terjadi dan setiap kali itu terjadi, jumlah makhluk dalam penahanan meningkat. Detail paling menakutkan dari SCP-3199 adalah kenyataan bahwa tidak mungkin untuk mengurangi jumlah yang ada. Setiap makhluk memiliki organ unik seperti perut di dalam tubuhnya yang menyimpan telur sebagai cadangan. Meskipun mungkin untuk menghancurkan salah satu makhluk, telur telah terbukti hampir tidak bisa dihancurkan. Akibatnya, ketika salah satu dari mereka mati, telur di dalamnya menetas dan segera tumbuh menjadi pengganti. Dan jika makhluk itu diizinkan untuk bebas berkeliaran, mereka mulai bertelur di setiap ruang kosong yang mereka dapat temukan, menyebabkan jumlah mereka bertambah. Secara teori, jika dibiarkan, mereka bisa menggantikan manusia dengan spesies mereka sendiri dalam waktu hampir sekejap. Satu-satunya solusi yang organisasi telah temukan adalah merendam makhluk itu dalam air obat penenang, karena monster tampaknya inheren melihat daerah berisi air sebagai ruang yang ditempati, sehingga itu tidak mulai bertelur saat terendam. Tapi kebanyakan orang optimis organisasi bahkan masih mengakui ini hanya solusi sementara. Tapi dari mana makhluk-makhluk mengerikan itu datang? Setelah kekacauan misi pertama, organisasi telah mengirimkan gugus tugas taktis tambahan, Surface Tim Delta 029-E, untuk melakukan penyelidikan kedua di rumah itu dan mencari tahu apa yang telah terjadi selama 2 dekade keheningan. Di sana, tim berhasil mengumpulkan sejumlah
sejumlah objek aneh untuk dibawa kembali sebagai bukti dari kegiatan aneh yang telah terjadi di sana. Di antaranya sejumlah bangkai ayam yang adalah bukti di seksi bedah, sepasang pena bulu-bulu ayam, dan catatan hardcover A5 berlabel Manifesto Pembiakan Baru. Penulisnya diyakini meninggal kemungkinan besar sebagai akibat dari SCP-3199. Namun catatan akhir tertulis dalam buku per tahun 1973 itu memberikan beberapa wawasan tentang apa yang telah terjadi di dalam pondok bobrok di Irlandia. Bunyinya, jika Anda membaca ini, maka Anda beruntung. Anda beruntung 400.000 jam dari sekarang, dan itu akan menjadi hangat dan basah dan hangat, serta keserbagunaan pulsatili Vesa yang luar biasa dari DNA manusia inferior akan melahirkan era yang lebih baik, era yang lebih kuat. Satu, di mana itu tidak terlihat dan makanan dan air tidak akan menjadi apa-apa selain hal-hal yang berlalu saat kita membuat lebih banyak sampai aku benar-benar tidak punya banyak waktu. Itulah kenapa aku sangat iri padamu. Anda akan memiliki semua waktu yang Anda butuhkan. Waktu akan menjadi sesuatu dari waktu yang akan terus berjalan, dan kematian akan menjadi kehidupan. Kehidupan baru membutuhkan hal-hal untuk hidup. Kehidupan baru akan menjadi bagian dari kehidupan mulai sekarang. ini adalah kata-kata terakhir dari ilmuwan gila yang menciptakan SCP-3199. Mungkin di bawah keyakinan gila yang entah bagaimana, mereka akan membuat dunia menjadi tempat yang lebih baik. Secara pribadi, kami tidak berpikir SCP-3199 punya kepentingan dalam improvisasi dunia. Tapi entah kita suka atau tidak, pencipta gila mereka benar tentang satu hal. Mereka masalah kita sekarang. Sekarang tonton SCP-610, Daging yang Benci, dan SCP Skenario Akhir Dunia tingkat XK terungkap untuk entitas yang lebih anomali yang dapat membuat umat manusia bertekuk lutut.